A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam wa ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, para shaimin shaimat, para calon ahli surga, amin. Yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat ilmu yang bermanfaat, juga nikmat istiqomah dalam beribadah. Sehingga sampailah kita pada malam hari ini memasuki malam yang ke-9 dalam rangka kita melaksanakan pertama kewajiban sholat isya berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, maka sungguh seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah separuh malam. Selain kita melaksanakan sholat isya berjamaah, juga kita akan melaksanakan tarawih 20 rakaat dengan berjamaah dan witir 3 rakaat dengan 2 kali salat juga dengan berjamaah. Yang mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita jalankan, yang sedang kita jalankan, dan bahkan yang akan kita lakukan, semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditetapkan pahala yang besar, pahala yang agung, pahala yang mulia dalam surga untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah wa rahimakunallah, hadakumullah wa hadakunallah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadur julumatani. Kata Allah, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memberi 2 cahaya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan 2 cahaya tersebut dapat menerangi dari 2 kegelapan. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, man nurani ya Rabb? Apakah 2 cahaya tersebut wahai Allah? Allah berfirman, nurul Ramadan wa nurul Quran. 2 cahaya tersebut, yang pertama adalah nurul Ramadan, cahaya Ramadan. Yang kedua adalah nurul Quran, cahaya Al-Quran. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya kembali, wama dzulumatani ya Rabb? Dan apakah 2 kegelapan itu wahai Allah? Lalu Allah berfirman, dzulumatul qabri wa dzulumatun yaumal qiyamah. 2 kegelapan tersebut adalah, yang pertama kegelapan di alam kubur, dan yang kedua kegelapan di hari kiamat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua kegelapan yang mau tidak mau pasti akan kita alami. Mau tidak mau pasti kita akan mengalami dua macam kegelapan. Yang pertama, julumatul kolbi, julumatul kubri, kegelapan di alam kubur. Pasti satu saat manakala kita sudah meninggal dunia, ruh kita sudah keluar dari jasad kita, lalu kemudian jenazah kita dimandikan, dikafani, disolatkan dengan 4 kali takbiran, lalu kemudian dikuburkan. Nah, ketika kita sudah berada di alam kubur, di alam barzakh, pasti kita akan mengalami kegelapan di alam kubur. Gelapnya di alam kubur tidak bisa diterangi dengan lampu-lampu dunia sebanyak apapun. Seandainya seluruh lampu di alam dunia digabung menjadi satu untuk menerangi gelapnya alam kubur, tidak akan mampu menerangi gelapnya alam kubur. Melainkan yang akan menerangi kita dari kegelapan di alam kubur adalah yang pertama cahaya Ramadan, yang kedua cahaya Al-Quran. Kemudian kegelapan yang kedua yang pasti akan kita hadapi adalah zulmatun yaumal qiyamah, kegelapan nanti di hari kiamat. Tentu gelapnya di hari kiamat akan jauh lebih gelap daripada gelapnya di alam kubur. Yang jelas, baik di alam kubur maupun di hari kiamat, dua-duanya kita akan mengalami kegelapan. Dan tentu kita ingin mendapatkan cahaya yang menerangi kita nanti di alam kubur. Kita ingin mendapatkan cahaya yang menerangi kita nanti di hari kiamat. Sementara di alam kubur, di hari kiamat, lampu-lampu dunia tidak berlaku, PLN tidak berlaku lagi di sana. Maka kita harus mempunyai cahaya, yaitu cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Bagaimanakah caranya kita memiliki cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran? Maka tentu kita harus memenuhi hak-hak Ramadan. Kita harus memenuhi hak-hak Al-Quran. Hak Ramadan adalah manakala kita hidup di dalamnya, kita berpuasa, itu kita memenuhi hak Ramadan. Berpuasa selama 1 bulan penuh, dari mulai hari pertama hingga hari terakhir di bulan Ramadan, kita lakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah. Kemudian di malam harinya kita tarawih 1 bulan penuh dan melengkapi ibadah kita dengan tadarus, membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa kepada Allah, dan amal soleh yang lainnya termasuk sedekah. Itu artinya kita sedang memenuhi hak-hak Ramadan. Nah, ketika hak Ramadan sudah kita penuhi, itu artinya kita sudah mendapatkan satu cahaya, yaitu cahaya Ramadan yang akan menerangi kita dari kegelapan di alam kubur dan di alam dan di hari kiamat nanti. Sementara mereka yang tidak berpuasa, mereka yang tidak memenuhi hak-hak Ramadan, mereka kehilangan cahaya Ramadan, sehingga mereka nanti di alam kubur akan mengalami kegelapan. Di hari kiamat akan mengalami kegelapan. Para jamaah. Kemudian untuk mendapatkan cahaya di hari kiamat, untuk mendapatkan cahaya Al-Quran, ya tentu kita harus memenuhi hak-hak Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, fastadharahu, kemudian dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dia implementasikan, dia aplikasikan, dia realisasikan, dia manifestasikan, dia terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Quran itu benar-benar menjadi imam bagi dirinya. Dia menghalalkan apa yang Al-Quran halalkan, dia mengharamkan apa yang Al-Quran haramkan, maka orang tersebut berarti telah memenuhi hak Al-Quran. Maka ketika siapapun sudah memenuhi hak Al-Quran, itu artinya dia akan mendapatkan cahaya Al-Quran untuk menerangi dirinya nanti di alam kubur
dan di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Selain cahaya Ramadan, selain cahaya Al-Quran yang akan menerangi dari kegelapan di alam kubur dan dari kegelapan di hari kiamat, adalah juga kita harus menjaga, memelihara, membiasakan 4 perkara. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu yang kita jaga, yang kita tunaikan, yang kita kerjakan, itu pun akan menerangi kita di alam kubur dan di hari kiamat. Yang kedua, gemar bersedekah. Sedekah itu yang penting. Woi, bapak-bapak, ibu-ibu, sedekah itu yang penting. Ikhlas, betul. Sedekah yang penting ikhlas. Ikhlas itu nggak diingat-ingat, nggak disebut-sebut. Jangan sampai kita sedekah disebut-sebut di depan orang, ingat-ingat. Ikhlas itu ibarat kita buang kotoran di toilet. Walaupun semalam habis makan sate, kita keluarkan itu ikhlas kan? Ingat-ingat enggak? Ikhlas gak diingat-ingat, itu udah dilupakan gitu saja udah. Ikhlas. Ikhlas. Saudara itu yang penting ikhlas. Soal gedenya, soal besarnya itu penting. Daripada saudara kecil tidak ikhlas, mendingan gede tapi kira-kira setuju enggak nih? Ya iyalah. Pikir aja dengan akal yang sehat, daripada saudara kecil enggak ikhlas, udah kecil enggak ikhlas lagi. Mendingan gede tapi ikhlas, itu baru top markoto. Jos marko jos itu. Pokoknya mamantul suruntul dah. Betul enggak? Daripada saudara sedikit enggak ikhlas, mendingan banyak tapi daripada saudara kecil enggak ikhlas, mendingan gede tapi setuju? Kita saudara sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Seakan-akan kita ngomong nih panitia Ramadan, nih panitia Maulid Nabi, panitia Isra Mi'raj, nih ketua DKM, saya titip uang 1 juta buat saya nanti di akhirat. Saya hasilnya nitip, nanti akan ketemu buat kita di sana. Insya Allah semakin banyak saudara yang kita keluarkan, alam kubur kita akan semakin diluaskan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah, diterangkan oleh Allah. Bahkan ja'alallahu rawdatan min riyadil jannah, Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman-taman surga. Kira-kira jelas nggak nih? Yang ketiga yang akan menerangi kita di alam kubur, selain sholat 5 waktu, selain sedekah, adalah gemar membaca Al-Quran. Semakin sering, semakin rajin istiqomah baca Quran, semakin banyak baca Quran, maka alam kubur kita akan semakin diterangkan oleh Allah. Nggak percaya silakan mati duluan, bawa HP ke alam kuburnya. Kalau gelap telepon saya. Kok gelap? Jangan baca Quran. Jangan baca Quran dengan terang, enak aja. Yang keempat yang akan menerangi kita alam kubur adalah wakasratul tasbih, memperbanyak membaca tasbih kepada Allah, memahasucikan Allah di waktu pagi dan waktu petang, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah bukratan di waktu pagi, wa asila, dan di waktu petang. Minimal kita bertasbih kepada Allah minimal pagi 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Apalagi kalau ini tasbih malaikat Jibril dibaca setelah sholat qobliyah subuh, sebelum melaksanakan sholat subuh 100 kali, insya Allah dijamin di sini oleh Allah. Uang di tangannya nggak akan pernah habis, selalu ada. Coba bayangkan, uang di tangannya nggak akan pernah habis, selalu ada. Ya gimana nggak habis uangnya nggak pernah dijamin, nggak pernah dibelanjain, dipegang terus, ya nggak habis-habis. Itu bercanda aja, bercanda. Kalau nggak percaya buktiin aja deh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nanti sore baca lagi. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan, disukai oleh Allah yang Maha Rahman, tapi menjadi pemberat amal dengan mizan, adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Demikian 2 cahaya yang dapat menerangi kita dari 2 macam kegelapan. 1, cahaya Ramadan.
Yuk kita penuhi hak-hak Ramadan untuk supaya kita mendapatkan cahaya Ramadan yang akan menerangi kita dalam tubuh dan hidup. Yang kedua, cahaya Al-Quran. Yuk kita penuhi hak-hak Al-Quran. Apapun yang dikatakan Al-Quran, kita ikutin aja. Karena hakikatnya kalau kita mengikuti Al-Quran, hakikatnya kita mengikuti petunjuk dari Allah. Karena Al-Quran itu isinya petunjuk Allah. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kedua, kegelapan yang akan kita alami, satu kegelapan di alam kubur, dua kegelapan di hari kiamat. Nah, dua macam kegelapan ini tidak akan pernah kita alami apabila kita mempunyai dua cahaya, satu cahaya Ramadan, dua cahaya Al-Quran. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Dan Allah banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.